Pemirsa, dialog akan kembali kami lanjutkan, dan sebelum kita melanjutkan dialog dengan dua narasumber yang telah hadir di studio Berita 1, saya juga akan menyapa pemirsa Berita 1, Pak Sugiarto yang ada di ujung telepon dari Blitar, Jawa Timur. Pak Sugiarto. Ya. Anda sudah menyaksikan tadi perbincangan kami selama setengah jam ini, Pak Sugiarto? Ya, betul, Bu. Ya, menurut Pak Sugiarto ada tanggapan sendiri ataupun justru ada pertanyaan mungkin untuk anggota DPR-nya ataupun pengamat komunikasi politik. Silakan Pak Sugiarto. Maksudnya gimana, Bu? Halo. Ya, Pak Sugiarto, silakan. Presiden sebaiknya menjelaskan kenapa calon yang pernah diajukan dan telah disetujui oleh parlemen kok tidak jadi dilantik. Itu harusnya dijelaskan dulu. Yang kedua, membangun komunikasi dengan parlemen dan komitmen dan yang kuat bahwa calon yang akan diajukan yang kedua, maksud saya begitu. Iya, Pak Sugiarto, untuk pertanyaan pertama bisa diulang lagi, Pak Sugiarto, suaranya tidak terdengar jelas. Apakah calon yang pernah diajukan dan tidak pernah dilantik itu sudah bisa legowo menerima? Bila calon yang kedua diajukan dan disetujui, namun calon yang pertama itu mempermasalahkan, kan jadi berkepanjangan lagi, maksudnya begitu, Bu. Anda ingin polemik mengenai pencalonan Kapolri ini akan segera berakhir seperti itu, karena ada masalah lain yang seharusnya bisa diutamakan, seperti itu menurut Anda, Pak Sugiarto? Mudah-mudahan segera berakhir kalau Presiden dan Parlemen bisa membina komunikasi yang baik, dan pastinya dengan kedua calon yang pernah diajukan dan yang akan diajukan. Baik. Pak Sugiarto, apakah ada pertanyaan lain ataupun tanggapan lain? Mudah-mudahan segera selesai masalah pencalonan dan ekonomi akan terperhatikan. Jadi tidak berkutat di pencalonan Kapolri saja, maksud saya begitu. Ya, baik. Pak Sugiarto dari Blitar, Jawa Timur, terima kasih telah berpartisipasi dalam dialog kali ini di Berita 1. Kita langsung mungkin ke Pak Nasir terlebih dahulu. Tapi inti dari pertanyaan Pak Sugiarto tadi adalah bagaimana agar polemik calon Kapolri ini agar segera berakhir, komunikasi politik dibangun antara pemerintah dan juga DPR, parlemen, seperti itu ya? Iya, ya, saya pikir kita di DPR sepakat bahwa kita harus mengakhiri ini. Tapi dalam mengakhiri ini kan harus mulus gitu ya, harus ada keseimbangan sehingga kemudian penjelasan itu menjadi penting. Berkali-kali tadi misalnya Pak Sugiarto menyebutkan kenapa calon yang sudah disahkan oleh DPR tidak dilantik menjadi Kapolri oleh Presiden. Dan kita tadi sudah bicarakan bahwa ada persoalan hukum ya yang menimpa Pak Budi Gunawan. Lalu Presiden bilang bahwa beliau menunggu proses hukum yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nah, pra-peradilan memutuskan dan membatalkan status Budi Gunawan sebagai tersangka. Nah, itu tanggal 16 Februari kalau saya tidak salah. Nah, 16 Februari pra-peradilan membatalkan status tersangka Budi Gunawan. Lalu 18 Februari Presiden mengirim surat ke DPR, ya, dari mana surat itu membatalkan pengangkatan Budi Gunawan dan mencalonkan Baron Haiti. Nah, kemudian kita menjadi pertanyaan, ada apa ini? Ya, surat Komisi 3 ke pimpinan DPR yang selanjutnya diteruskan ke Presiden, tidak ada jawaban. Kenapa Budi Gunawan belum dilantik? Nah, saya pikir ini kondisi kan harus dijelaskan, ya, karena tentu kami tidak ingin dilecehkan begitu saja, ya. Kalau memang Presiden tidak ingin mengangkat Budi Gunawan sebagai Kapolri, tentu sejak awal dia menarik pencalonannya, ya kan? Tapi sudahlah, itu bicara masa lalu. Itu masa lalu. Nah, sekarang kita ke depan, makanya butuh penjelasan itu. Apakah memang Budi Gunawan ini masih tersangkut kasus hukum lainnya? Tapi gitu mungkin kan? yang menjadi kekhawatiran sekarang, apakah kemudian pertemuan antara Presiden dengan DPR besok akan mengakhiri polemik atau justru menambah babak drama yang baru? Seperti Saya itu, belum Nasir? bisa pastikan itu akan mengakhiri ya polemik ini. Sebab nanti bagaimana praksi-praksi itu akan melihat. Makanya menurut saya kan masih ada waktu sampai tanggal 21 April ya, tanggal 21 April itu masih ada waktu. Nah, saya pikir besok, pertemuan besok itu tentu juga diharapkan adalah komunikasi. Ya, komunikasi misalnya antara partai-partai
Tapi politik. artinya ini DPR belum bisa memberikan jaminan polemik ini akan berakhir atau belum, walaupun kemudian telah dilakukan pertemuan besok. Ya, Dilihat bisa dari saja pertemuan nanti besok. misalnya partai-partai pendukung Presiden Jokowi di parlemen, ya yang kita sebut dengan KIH itu melakukan komunikasi politik dengan partai-partai yang ada dalam KMP. Tapi juga nanti tergantung misalnya ya PDI Perjuangan misalnya, bahwa kita tahu bahwa secara emosional Budi Gunawan ini kan dekat dengan PDI Perjuangan. Nah nanti kalau misalnya Badrodin menjadi Kapolri, lalu Budi Gunawan sebagai apa gitu loh? Ya, Apakah itu juga masuk dalam komunikasi politik yang saya akan nggak tahu, dibicarakan? tapi kan tentu itu pastilah ya. Saya pikir pasti ada komunikasi seperti itu. Tentu PDI Perjuangan meskipun barangkali tidak secara nampak ke publik, ya mungkin saja mereka akan bertanya kepada Presiden, nanti Wakapolrinya siapa? Apakah Budi Gunawan atau ada orang lain? Nah, ya kan kemarin saja saat rapat Komisi 3 dengan Kepolisian Republik Indonesia, Pak Budi Gunawan tidak terlihat, ya, tidak terlihat. Jadi kita juga tidak menanyakan kenapa beliau terlihat, ya mungkin saja ada dinas luar kota atau apa, ya. Tapi kan bisa saja orang kemudian memahami, jangan-jangan karena masih ada situasi seperti ini beliau tidak hadir dan lain sebagainya, ya kan. Jadi memang itu penting ya menurut saya untuk memastikan bahwa soliditas itu nanti akan benar-benar terwujud di tubuh Kepolisian Republik Indonesia. Sebelum ke Pak Embus, kita sapa dulu pemirsa. Baik, Kemudian ada yang masuk lagi, ini dari Medan, Sumatera Utara dengan Pak Siregar. Selamat malam, Pak Siregar. Selamat malam, Bu. Iya, Pak Siregar, silakan. Apakah Anda ingin memberikan pertanyaan kepada Pak Nasir ataupun kepada pengamat komunikasi politik Pak Embus, atau Anda memiliki pandangan sendiri mengenai langkah dari Komjen Pol Badrodin Haiti sebagai Kapolri? Nah, gini Bu, menurut saya ya. Iya, silakan Pak Fadlan Siregar. Menurut saya Presiden Bapak Haji Joko Widodo menjelaskan mengapa tidak mengangkat Budi Gunawan menjadi Kapolri, kan hentikan Bapak BG Budi Gunawan batalkan. Karena tanpa ada penjelasan tertentu, kita tidak sebagai masyarakat sipil, kita tidak mengerti apa maksud dari Bapak Presiden. Pak Fadlan Siregar, nampaknya hubungan komunikasinya terputus-putus, tapi mungkin kami bisa sedikit menangkap apa yang dimaksudkan oleh Pak Fadlan ya. Kita sebelum ke Pak Nasir, ke Pak Embus dulu seperti itu. Pak Embus tadi memang sebelumnya juga Pak Sugiarto meminta memang Presiden menjelaskan mengenai pembatalan Budi Gunawan. Artinya memang ini bagian dari komunikasi, kenapa hal itu, keputusan yang satu diambil untuk mengambil keputusan yang lain seperti itu ya. Betul. Dan itu memang harus dijelaskan seperti itu. Saya kira iya. Apa yang diajukan oleh Bapak Sugiarto maupun Pak Siregar dari Medan, saya pikir itu menjadi pertanyaan publik. Artinya bahwa Joko Widodo pernah mengatakan bahwa ditunda pelantikan, bukan membatalkan. Nah, dengan mengajukan Haiti, makna komunikasinya adalah membatalkan. Kan begitu maknanya di sana, itu makna konotatifnya. Nah, oleh karena itu saya pikir sangat penting Joko Widodo menjelaskan ini kepada publik, karena sempat diucapkan kepada publik gitu ya, bahwa penundaan tersebut karena tidak baik dalam suatu tatanan menata negara kita, seorang presiden mengatakan ditunda lalu tidak ada penjelasan, sangat tidak baik. Saya kira Joko Widodo harus berani. Walaupun ada kasus hukum kemudian yang membayangi status Budi Gunawan. Iya betul, harus berani menjelaskan kenapa tidak dilantik. Nah, bagi saya menurut pengamatan saya, memang ini akan tugas berat bagi Joko Widodo untuk melakukan, tetapi lebih baik menelan pil pahit daripada menjadi pertanyaan publik ke depan. Misalnya saya mengatakan amat sulit bagi Joko Widodo, sekalipun itu harus ditelan pil pahit itu, adalah bahwa Budi Gunawan kan salah satu calon menteri dulu kemarin. Tiba ada memang di berita bahwa ada suatu permasalahan tidak jadi diangkat. Lalu kok tiba-tiba diangkat? Pertanyaan besar kita secara politik, siapa yang mengajukan itu? Nah, amat berat. Jadi oleh karena itu saya pikir Joko Widodo bisa memanggil para pimpinan di DPR atau ketua-ketua partai menjelaskan ini.
kepada Tapi mereka. di balik kemudian penjelasan itu yang paling penting adalah bagaimana agar polemik pemilihan calon Kapolri ini akan segera berakhir seperti itu Ya, ya. mau Pak tidak Agus, ya? mau 21 April itu akan berakhir. Ya, akan Jadi berakhir. artinya rakyat harus menunggu sampai 21 April, Polri harus menunggu Ya, lebih itu lama batas lagi, yang diberikan seperti oleh itu. undang-undang, ya kan. Mungkin saja sebelum tanggal 21 kita sudah menggelar fit and proper test. Tapi sangat tergantung memang apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi nanti dalam rapat tersebut. Sehingga kemudian ketua-ketua fraksi bisa menerima, ya, bisa menerima dan kemudian penerimaan itu akan diwujudkan dalam rapat badan musyawarah. Sehingga kemudian badan musyawarah misalnya memutuskan dan mendelegasikan kepada Komisi 3 untuk menggelar fit and proper test calon Kapolri tersebut. Boleh saya tambahkan, Iya. jadi Joko Widodo harusnya berempati, artinya berempati kepada Budi Gunawan. Andaikan Joko Widodo seperti itu kan tidak baik juga. Baik, Pak. Pemirsa, dialog kembali kami lanjutkan, kita ke Pak Embus. Pak Embus, kita sudah ada di penghujung segmen dialog ini. Jadi artinya untuk pertemuan besok kira-kira apa yang harus apa kemudian komunikasi politik apa yang kemudian harus diambil oleh Presiden, dan kira-kira apakah ini akan menyelesaikan permasalahan? Saya melihat pertemuan besok karena itu pertemuan formal, saya tidak melihat akan produktif, akan mengambil suatu solusi yang terbaik. Jadi sebaiknya saya pikir ada 3 hal yang bisa saya tawarkan kepada Joko Widodo. Yang pertama, melakukan komunikasi informal dengan ketua-ketua partai, terutama yang menolak Haiti. Kemudian yang kedua adalah bahwa BG berfungsi menjadi negarawan supaya untuk menyelamatkan Kapolri, gitu ya, menyelamatkan polisi kita supaya ada punya Kapolri. Sekalipun pada posisi ini tidak adalah kesalahan Budi Gunawan, tetapi dia berjiwa besar menerima kenyataan ini, begitu ya. Yang ketiga, karena memang kita lihat dari penjelasan Bang Nasir tadi bahwa Joko Widodo tidak menjadi melantik, jadi ibarat anak muda, saya tidak mengatakan Joko Widodo seperti pemberi harapan palsu, tapi bukan itu Joko Widodo, artinya memberikan harapan yang tak terwujud, gitu ya. Jadi tidak salahnya seorang ayah, Presiden sebagai seorang ayah datang ke rumah Budi Gunawan, sehingga bisa jadi lulu. Ini suatu teknik komunikasi merangkul sehingga dia bisa lulu. Kalau tetap ini dilakukan komunikasi formal, tetap akan mengajukan suatu tindakan-tindakan komunikasi sesuai kepentingan mereka dan tidak akan ketemu. Oke. Kalau dari Pak Nasir sendiri ini tadi Pak Embus katakan tidak produktif karena ini akan pertemuannya formal seperti itu, sifatnya hanya normatif. Apakah memang akan sedemikian? Kalau saya tidak seperti itu menilainya, Bang. Artinya saya melihat besok pertemuan itu menjadi penting dan saya pikir juga akan menghasilkan sebuah kesimpulan untuk fraksi-fraksi menyikapi pencalonan Badrodin sebagai calon Kapolri. Itu yang pertama. Yang kedua, memang kita juga diuntungkan dengan sikap daripada Budi Gunawan yang memang sejak awal itu silent sekali, tidak pernah bicara sekalipun, ya kan? Saat pra peradilan juga beliau tidak pernah bicara sama sekali. Nah, ketika beliau dibatalkan pengangkatan menjadi Kapolri, sampai hari setahu saya belum pernah kasih komentar sekalipun. Nah, ini barangkali juga memberikan artinya satu sinyal positif menurut saya. Ya, tinggal nanti bagaimana kemudian Presiden bisa memberitahukan kepada ketua-ketua fraksi, ya meskipun tidak secara eksplisit, tapi mungkin secara isyarat, mungkin saja beliau kemudian memberitahukan bahwa bisa saja nanti misalnya Budi Gunawan sebagai Wakapolri misalnya mendampingi Badrodin Haiti sebagai. Apakah agenda mengenai pengangkatan BG menjadi Wakapolri memang ada dibahas di DPR sendiri ataupun di Komisi 3? Untuk fraksi-fraksi tertentu misalnya, Pak Nasir? Oh tidak, jadi ya tentu saja komunikasi politik antar fraksi dilakukan terkait dengan pencalonan tersebut. Ya. Bahkan juga kalau kita baca di media massa ada pertemuan yang dilakukan oleh Komjen Pol Badrodin Haiti ya dengan perwakilan fraksi-fraksi ya di suatu tempat. Nah mungkin saja itu pembicaraan awal ya, tapi kan kemudian di satu sisi pertemuan besok itu juga ingin memberitahukan kepada masyarakat Indonesia bahwa di tengah hiruk pikuk suasana ekonomi seperti ini dan lain sebagainya, diharapkan dua lembaga ini, Presiden atau eksekutif dengan legislatif, bisa akur, kemudian bisa selaras, sama seide terkait dengan agenda-agenda bangsa ini, terutama salah satunya adalah tentang Kapolri, di mana kita tahu bahwa hampir 3 bulan negeri ini tidak punya seorang Kapolri yang definitif. Meskipun saya katakan sering bahwa tugas-tugas kepolisian berjalan dengan baik, tapi kan ada satu kondisi di mana marwah kepolisian tidak mungkin ada kalau kemudian sampai hari ini pucuk pimpinan yang definitif itu tidak ada. Ya, kita harapkan tidak harus sampai menunggu sampai tanggal 21 ya, April. Itu waktu yang diberikan oleh undang-undang. Ya. Mudah-mudahan sebelum tanggal 21 DPR bisa melakukan fit and proper test terhadap calon Kapolri tersebut. Tapi sangat tergantung dengan pembicaraan besok. Kita lihat perkembangan besok dan kita harapkan memang pertemuannya dapat berlangsung efektif untuk menentukan sikap DPR juga mendukung apa yang diputuskan oleh Presiden seperti mudah-mudahan itu ya. Seperti itu. Oke, baik.
Baik, Pak Nasir, Pak Emus, terima kasih Baik. telah berbincang bersama Terima kami kasih, Bu dalam Rara. Prime Time Talk. Selamat malam, Pak.